Jangan merasa telah beramal banyak. Selalulah merasa kurang dalam beramal. Jangan pernah puas dengan sedikitmu itu. Engkau masih sedikit, engkau nggak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah merasa puas. Ya, para sahabat-sahabat soleh di zaman dulu, mereka sangat bersemangat menyempurnakan amalan mereka. Dan apa yang mereka lakukan setelah itu, mereka berharap agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat khawatir amalan-amalan itu ditolak. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 Allah katakan, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Takut kita pada Allah. Ya Allah, takut nih amalan nggak diterima ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Terimalah apa-apa yang aku lakukan. Al-Maidah ayat 27. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bertemu lagi dalam acara Ketupat. Sedikit bercerita di Masjidil Hufaz tadi malam, Masya Allah. Kita kedatangan Ustadz Maulana di pesantren di pusat. Dan kemudian kita selesai sampai jam 12 malam. Uma tahu sekali bagaimana teman-teman bangun awal lagi, mungkin jam 3 pagi, setengah 4 pagi untuk qiyamul lail lagi, sahur, dan kemudian menjalankan kegiatan khususnya yang di pesantren. Mudah-mudahan sedikit tidurnya teman-teman semua dinilai Allah sebagai pengorbanan di jalan Allah di bulan suci Ramadan ini. Ya, semalam juga alhamdulillah di pusat kita memberikan hadiah haji plus ya kepada Umi Dela sebagai salah seorang yang berkontribusi banyak dan dengan tulus hati membersamai perjuangan dakwah Masjidil Hufaz selama ini. Hari ini kita akan membahas mengenai jangan merasa puas dengan amal-amal yang kita lakukan. Berbagai macam amal-amal salih sudah berusaha kita lakukan. Kita berpuasa, di malam hari kita tarawih, kita tidak meninggalkan salat malam kita, tahajud kita. Lalu kadang-kadang kita merasa di hati kita, kita adalah orang yang sudah banyak beramal. Atau orang-orang akan mengatakan, Masya Allah, engkau sih pahalanya udah banyak banget, udah ngafalin Quran, sudah tarawih, sudah soleh luar biasa. Nah ini hati-hati teman-teman semua, hari ini kita akan bahas mengenai jangan merasa puas dengan amal-amal yang kita lakukan. Ini berbahaya sekali. Begitu banyak amalan-amalan kita telah berlalu teman-teman semua. Lalu kita harus tanya pada hati kecil kita, apakah kita yakin bahwa amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas kita merasa bahwa kita sudah beramal sangat banyak. Ini bahaya kalau kita merasa bahwa amal kita sudah banyak, itu menjadikan kita tidak maksimal dalam amal-amal salih kita padahal kita mampu untuk melakukannya. Contoh, teman-teman yang pada saat ini mayoritas ya bergabung di sini adalah teman-teman yang sudah menghafalkan Quran. Nanti pulang ke rumah libur 2 minggu pada saat liburan Lebaran, teman-teman akan berkurang interaksinya dengan Quran. Teman-teman merasa kemarin sudah banyak beramal, kemarin sudah banyak interaksinya dengan Quran. Pertanyaannya, memangnya yakin bahwa Quran yang kita bacakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita berada di bulan suci Ramadan dengan puasa-puasa kita, dengan tarawih kita. Kemudian ba'da Ramadan kita longgar lagi, kita nggak semangat lagi seperti Ramadan. Kita merasa puas dengan amalan kita yang sudah 1 bulan kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, memangnya yakin amalan-amalan kita itu semuanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan pada hati kecil kita, memangnya kita yakin amalan-amalan yang kita lakukan semuanya itu sudah atas dasar ilmu? Yakin, sudah ikhlas? Karena syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas dan mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah dalam hadis surat Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya, maka amalan itu tertolak. Tanyakan pada hati kecil kita, memangnya teman-teman yakin betul-betul sudah melakukannya lillah karena Allah, tidak tercampur dengan riya, tidak tercampur dengan sum'ah misalnya. Teladan kita saja, Nabi Muhammad SAW dengan penuh kerendah hatiannya dan juga para sahabat masih terus berdoa agar amalan-amalan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat teman-teman semua dalam surah Al-Baqarah 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama dengan Ismail alaihissalam, apa kata beliau? Ya Allah, terimalah amalan kami. Sungguh Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi teman-teman semua, amalan-amalan yang teman-teman rasa banyak itu, sholat yang puluhan tahun sudah teman-teman kerjakan, Quran yang sudah berkali-kali khatam atau yang sudah teman-teman hafalkan, saum teman-teman semua, eh, jangan pikir bahwa amalan-amalan itu sudah cukup menghantarkan teman-teman untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan itu yang mungkin nggak diterima oleh Allah. Banyak amalan-amalan itu mungkin nggak sempurna karena nggak betul dalam pengerjaannya. Banyak amalan-amalan itu mungkin yang nggak betul niatnya. Banyak amalan-amalan tersebut yang mungkin ya tercampur dengan sum'ah dan tercampur dengan riya. Maka hati-hati sekali kalau kita merasa bahwa kita sudah banyak beramal. Begitu pula teman-teman yang sudah merasa banyak sedekah misalnya. Sudah banyak sedekah sekian ratus juta, udah bangun masjid, sudah bangun itu. Memangnya yakin bahwa seluruh amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakin amalan-amalan itu ikhlas engkau lakukan? Salah seorang ulama mengatakan teman-teman semua, Allah lah yang mengilhamkan, ya. Ini satu perkataan nanti akan jelaskan. Allah lah yang mengilhamkan pada hambanya untuk bertobat kepadanya, dan dia sangat bergembira dengan taubat hamba tersebut, meskipun taubat hamba itu tidak lepas dari karunia dan kemurahan Allah. Allah lah yang mengilhamkan ketaatan kepada diri seorang hamba. Allah lah yang membantunya untuk melakukannya, amal soleh tersebut, dan Allah lah yang membalas pahala untuknya. Dan itu semua tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa berbangga hati dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Amalan-amalan yang kau lakukan itu pun atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan yang boleh diperlihatkan untuk memotivasi orang lain untuk turut beramal, menjadi inspirasi kebaikan. Namun lebih banyak amalan-amalan dalam diam. Setiap manusia harus punya amalan sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain, yang menjadikan diri kita bisa apa ya, berbangga dalam tanda kutip di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah banyakkan amal-amal dalam diammu teman-teman semua. Banyakkan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ada amalan yang orang lain lihat, nggak ada masalah. Tapi lebih banyak lagi amalan-amalan diam-diammu. Misalnya tahajudmu, air mata yang kau panjatkan di sepertiga malam terakhir, doa-doa yang kau panjatkan dengan ikhlas, pengorbananmu, perjuanganmu bersama dengan Quran yang kau baca misalnya di pertengahan malam. Ya, eh diriwayatkan ada satu kisah teman-teman semua. Tatkala sakratul maut menjemput Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kemudian menangis. Orang-orang bertanya, apa yang membuatmu menangis? Kemudian apa yang dijawab oleh beliau? Jauhnya perjalanan, sedikitnya perbekalan, dan banyaknya aral rintangan. Sementara tempat kembali mungkin surga ataupun mungkin neraka. Jadi beliau khawatir seorang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja itu sangat khawatir. Yang amal solihnya banyak luar biasa, yang jasanya banyak kepada umat saja masih khawatir. Beliau masih mengatakan jauhnya perjalanan. Artinya apa? Setelah hidup masih ada alam kubur, masih ada padang mahsyar, masih ada yang namanya yaumul hisab, masih ada yang namanya yaumul mizan, masih ada yang namanya sirat, baru surga dan neraka. Jadi beliau khawatir pada diri beliau sendiri. Padahal bagi semua orang beliau adalah ahli ilmu yang luar biasa, yang jasanya banyak kepada umat Islam. Beliau mengatakan jauh sekali perjalanan ini yang akan kutempuh nantinya, dan sedikit sekali perbekalan yang aku bawa. Jadi penting bagi kita teman-teman semua selalu merasa dalam kehidupan kita amal kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita tuh nggak melakukan hal-hal yang besar di hadapan Allah, kita terus merasa kurang. Dengan kita merasa kurang, maka kita akan terus berusaha untuk belajar supaya ibadah yang kita lakukan betul. Dengan kita terus merasa kurang, maka kita akan terus berusaha ikhlas. Mau dilihat orang, nggak dilihat orang tuh ciri ikhlas tuh. Ciri ikhlas adalah mau dilihat orang, nggak dilihat orang, ibadahnya tetap sama. Mau dipuji, dicaci maki, nggak dapat penghargaan, ibadahnya tetap sama. Nggak terpengaruh. Ciri orang ria. Kalau ada orang dia semangat, nggak ada orang dia nggak melakukan ibadah tersebut, nggak semangat. Ketika diapresiasi dia semangat, ketika dicaci maki dia berhenti. Itu nggak ikhlas, karena dia hanya mencari perhatian dari manusia. Tapi kita ngerasa bahwa ya Allah, saya mau amal-amal ibadah kita diterima, dan saya tahu amalan saya masih sedikit ya Allah, nggak cukup perbekalan di hadapanmu ya Allah, maka kita akan sungguh-sungguh dengan amalan kita. Teman-teman bayangkan, ketika nanti ada masa di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bertanya satu-satu tentang apa yang kita lakukan. Allah tahu mana yang ikhlas, mana yang enggak, mana yang betul, mana yang enggak. Maka
Bayangkanlah hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Setelah itu refleksikan dalam kehidupan kita masa ini. Kalau begitu saya tahu kok mana amalan-amalan saya yang totalitas, mana amalan-amalan saya yang khusyuk, mana yang enggak. Teman-teman yang paling tahu, dari sekian puluhan tahun teman-teman sholat, mana sholat teman-teman yang khusyuk? Secara khusyuk itu apa? Teman-teman paham tentang bacaan sholat. Teman-teman tenang dalam gerakannya, sempurna dalam gerakannya. Teman-teman tanya, sudahkah aku hafal bacaan sholat? Sudah aku tenang dalam gerakan sholatku? Sudahkah aku khusyuk dalam sholatku? Teman-teman yang paling tahu. Lalu teman-teman akan menjawab sendiri, dari sekian ratus ribu kali sholat kita, mana sholat kita yang paling khusyuk? Begitulah teman-teman semua. Jadi seperti Abu Hurairah saja masih menangis karena merasa bahwa bekalnya masih sangat sedikit. Apa yang kita banggakan selama ini? Quran yang kita banggakan selama ini. Quran kita pun belum tentu mungkin. Quran kita pun belum tentu bermanfaat bagi banyak orang. Quran kita pun belum tentu betul, teman-teman semua. Apa yang kita banggakan? Sholat kita. Sholat kita lagi-lagi tadi, belum tentu kita paham semua bacaan sholatnya. Belum tentu kita khusyuk dalam sholatnya. Apa yang kita banggakan, teman-teman semua? Sedekah. Sedekah kita apakah yakin 100% semuanya lillah? Sedekah kita apakah yakin dari harta yang benar, misalnya dari harta yang betul? Sedekah kita apakah yakin bersih dari riya, misalnya? Apa yang teman-teman banggakan? Jadi, selalulah merasa kurang seperti Abu Hurairah yang merasa kurang dengan amal-amal solihnya yang beliau kerjakan selama ini. Padahal kita lihat Abu Hurairah itu teman-teman semua, tercatat lebih dari 5.000 hadis telah beliau riwayatkan. Hadis-hadis itu pun masih kekal sampai hari ini, masih dihafalkan, masih diamalkan oleh banyak manusia. Betapa banyak, bayangkan pahala-pahala yang mengalir dari Abu Hurairah berkat jasanya yang luar biasa. Itu jasanya yang sangat luar biasa. Maka Umar menasihati diri Umar sendiri, jangan pernah tertipu dengan amal-amal solihmu. Takutlah bahwa amalmu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak terpenuhinya ikhlas, tidak terpenuhinya ittiba, apa itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutlah dengan berbagai macam hal yang merusak amalanmu, yang menjadikan mungkin amalan kita nggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan amalan-amalan kita, teman-teman semua. Salat 5 waktu kita, rawatib kita, tahajud kita, duha kita, yang mungkin saja masih belum khusyuk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya orang mencuri yang paling buruk adalah mencuri salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa itu orang yang mencuri dalam salatnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya dan khusyuknya. Jadi orang-orang ini disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencuri dalam salat. Jangan tertipu dengan sholatmu, teman-teman semua. Merasa sholatmu itu sudah baik. Jangan tertipu dengan amalan-amalan. Tadi mau katakan apa? Puasa Ramadanmu, puasa sunnah Senin Kamismu, puasa Ayamul Bidmu. Betapa banyak manusia yang mengakunya puasa, tapi nggak berarti puasanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis surat Bukhari, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta sewaktu berpuasa, maka Allah tidak menerima puasanya, meskipun dia telah meninggalkan makanan dan minuman. Termasuk orang-orang yang puasa itu nggak berarti kalau dia masih lagu dan rafas. Apa itu? Dalam puasa masih melakukan kata-kata kotor atau kata-kata yang menimbulkan syahwat, kata-kata yang diucapkan kepada lawan jenis yang bukan mahram misalnya. Puasanya jalan, tapi interaksi yang bukan mahramnya masih terus jalan. Maka nggak berarti di hadapan Allah SWT puasa yang kau lakukan. Kata Rasulullah, puasa bukanlah dari makan dan minum semata, tapi puasa menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Dan kalau ada yang ngajak ribut atau ngajak kita bertengkar, memancing emosi kita, kita katakan saya sedang puasa. Kita nggak mau ikut-ikutan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jangan tertipu dengan amalan-amalan solihmu yang engkau merasa sudah banyak melantunkan ayat suci Al-Quran. Namun engkau tidak mentadaburinya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Perumpamaan orang munafik adalah yang membaca Al-Quran seperti buah raihanah. Baunya sedap tapi rasanya pahit. Apa itu? Sekedar baca Quran tapi tidak paham. Sekedar baca Quran tapi tidak tadabur. Ini bisa dilakukan oleh orang munafik, teman-teman semua. Maupun orang-orang mukmin. Ya, mereka baca Quran begitu saja. Baca Quran bagus, Masya Allah dapat pahala. Tapi juga kita diperintahkan untuk tadabur. Karena dengan tadabur maka akan membuahkan keimanan, membuahkan amal-amal solih yang betul. Jadi pada hari ini Uma ingin menyampaikan pada diri Uma sendiri, merasa teruslah kurang dengan amal-amal yang kita lakukan. Kita belum jadi seperti yang orang-orang puji kepada kita. Uma cerita sedikit, mohon izin teman-teman semua. Orang-orang mengatakan, Uma oke, Masya Allah, enak banget ya, pahalanya udah banyak.
udah ceramah ke sana kemari, udah ada masukan hufaz banyak yang ngedoain, amal jarinya banyak. Ya, itu mengerikan teman-teman semua. Itu mengerikan kalau kita berbangga. Jadi biasanya kalau Uma dengar ada orang ngomong begitu, biasanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nggak pernah beristighfar dan jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Kalau tadi kita sedikit bahas jangan tertipu dengan amalanmu, sekarang kita akan membahas sedikit amalan-amalan apa ya yang masih tetap menghasilkan pahala. Amal-amal soleh apa ya yang kalau kita nggak ada masih terus bisa bermanfaat pada kita. Nah, mau sedikit bahas tentang itu. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ada 7 hal yang pahalanya tetap mengalir bagi seorang hamba padahal dia sudah terbaring dalam kuburnya setelah wafatnya. Ada 7 hal. Setelah kita wafat, amal-amal solih itu masih terus membantu diri kita. Walaupun kita nggak melakukannya lagi. Apa itu? Kita akan bahas satu-satu. Tapi beberapa poin itu antaranya pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Jadi jangan merasa puas dengan amalan-amalanmu sebelum engkau mengajarkan ilmu. Ini ilmu jariah nih, ilmu yang bermanfaat nih. Kedua, orang yang mengalirkan sungai. Ketiga, 4, orang yang menanam pohon. 5, orang yang membangun masjid, membangun pesantren, membangun tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah bagi umat Islam. Keenam, mewariskan mushaf. Ketujuh, meninggalkan anak yang memohon ampun buatnya setelah dia meninggal. Doa anak soleh. Kita lihat teman-teman semua, kita ini harus cerdas. Kalau kita bergantung pada amalan diri kita sendiri, belum tentu amalan kita diterima, ya kan? Tapi kita nebeng pahala-pahalanya orang. Artinya sepanjang orang itu melakukan kita dapat pahalanya. Apa itu? 7 poin tadi teman-teman semua. Masya Allah, antara nikmat agung Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman adalah Allah menyediakan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak bagi mereka. Pintu-pintu kebaikan yang bisa dikerjakan oleh seseorang hamba, ya. Kemudian pahalanya terus bisa mengalir sepeninggal si pelakunya. Dan pahala ini sangat kita butuhkan. Maka berbahagialah ketika kita sudah berada dalam alam kubur, maka pahala-pahala dan kebaikan itu terus mengalir teman-teman semua. Pahala yang tidak terputus, pahala yang membuat kita bertambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya berkembang, pahalanya berlipat ganda padahal kita sudah terbaring kaku di kuburan kita. Itu nikmat sekali Masya Allah. Baik, kita renungkan teman-teman semua amalan-amalan ini yang sudah Uma sebutkan dan bergegas untuk melakukannya. Pertama, mengajarkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat agar orang bisa dekat kepada Tuhannya. Ilmu yang menuntun orang-orang menuju ke jalan yang baik. Ilmu yang menuntun orang-orang bisa membedakan yang buruk, yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Ya, ini kita bisa lihat bagaimana jasanya para ulama-ulama kita memberikan nasihat-nasihat dengan ikhlas. Ketika ulama tersebut meninggal dunia, nasihatnya masih terdengar di telinganya masyarakat, itu masih terus mengalir. Maka teman-teman semua, kalau Rasulullah ingatkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik orang-orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Apapun, Uma semalam memberikan pesan kepada teman-teman Maskal Hufat. Apapun profesimu silahkan. Tapi ketika engkau diminta menjadi guru Quran, diminta untuk menjadi orang yang bisa menjadi penunjuk jalan bagi banyak orang menuju kepada Allah, maka engkau bisa. Karena engkau sudah punya bekal. Setiap orang nggak mesti jadi ulama, nggak mesti jadi ustadz, ustazah, nggak mesti. Teman-teman bisa jadi pembisnis, teman-teman bisa jadi pejabat, teman-teman bisa menjadi atlet, jadi profesi macam-macam. Tapi giliran anakmu, adikmu minta engkau mengajarkan ilmu agama, ngajarin Quran, engkau bisa. Artinya apa? Sebagai seorang muslim harus punya bekal agama itu. Apapun profesimu sebagai seorang muslim harus punya bekal agama. Kenapa? Karena engkau guru. Engkau untuk laki-laki engkau guru bagi istrimu, untuk istri engkau guru bagi anak-anakmu, kakak engkau guru bagi adikmu, orang tua engkau guru bagi anak-anakmu tadi Uma sampaikan. Jadi teman-teman semua, ternyata ilmu yang bermanfaat ini yang menolong kita. Kenapa? Karena kalau kita mengajari orang-orang yang tidak tahu, kita mengingatkan orang-orang yang lalai, maka Masya Allah itu menjadi amal jariah buat kita. Lihat para ulama-ulama yang buat karya, buat buku-buku. Orang yang sudah meninggal, perkataannya, karyanya masih senantiasa beredar di masyarakat. Masyarakat masih bisa mengambil manfaat dari karya-karya mereka. Inilah sebabnya kenapa pahala terus mengalir meskipun mereka masih berada dalam kuburan. Dahulu orang-orang tuh banyak mengatakan begini, seseorang yang berilmu
meninggal dunia sementara kitabnya masih ada, ya kan? Artinya ajaran-ajarannya masih ada, masih bermanfaat pada generasi-generasi berikutnya. Dan tidak hanya ulama-ulama ini yang banyak pahalanya, orang yang berpartisipasi dalam mencetak buku-bukunya, orang yang berpartisipasi dalam menyebarkan karya-karyanya, itu juga mendapatkan pahala, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman sekarang punya sosial media, teman-teman turut menyebarkan dakwah, teman-teman pun mendapatkan pahala yang sama. Jadi kita berpikir cerdas gimana caranya supaya kalau kita bergantung pada amal sendiri khawatir nggak cukup. Maka kita bergantung dengan amalan-amalan orang lain. Salah satunya adalah dengan tadi mengajarkan ilmu atau menyebarkan ilmu. Kedua, tadi Uma sampaikan mengalirkan sungai. Maksudnya apa? Membuat aliran-aliran sungai dari mata air, ya, supaya airnya itu bisa sampai ke pemukiman masyarakat, sampai kepada ladang mereka, sawah mereka. Orang-orang terhindar dari kehausan, binatang ternak bisa dapat minum lewat biasamu itu. Ini salah satu pekerjaan yang mengalirkan air ke pemukiman masyarakat melalui pipa-pipa misalnya ya, menyediakan tendon-tendon air di jalan-jalan. Nah, itu merupakan salah satu kebaikan yang eee, terus mengalir ketika kita sudah tidak ada. Ketiga, menggali sumur. Ada seorang wanita pelacur ya, pelacur loh, artinya dosanya begitu besar karena melakukan perbuatan zina. Dia sangat haus pada hari itu, dia mencari air di mana ada air, akhirnya dia menemukan sumur. Akhirnya ketika dia menemukan sumur, dia turun ke sumur tersebut, kemudian, eee, dia mengambil air ya, dari sumur tersebut diambil air, dia bawa ke atas. Terus tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing yang terengah-engah menjulurkan lidahnya ya, menjilat tanah gitu saking hausnya. Maka melihat pemandangan ini sang pelacur ini mengatakan, "Anjing ini telah kehausan yang sama dengan yang aku rasakan." Akhirnya dia minum sedikit air tersebut, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut. Lalu dia turun lagi ke sumur, dengan sepatunya dia ambil air, kemudian dia kasih minum kepada anjing tersebut. Maka teman-teman tahu, dengan perbuatannya itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada perempuan tersebut. Maka para sahabat bertanya ketika mendengarkan kisah ini, apakah kita bisa mendapatkan pahala dalam pemeliharaan binatang? Apakah kita bisa mendapatkan pahala begitu luar biasa kalau kita ngasih makanan minum pada binatang? Perempuan itu pelacur loh, dosanya nggak main-main. Tapi ketika dia memberikan minum dengan ikhlas kepada sang anjing, kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Makanya para sahabat bertanya, apakah kita bisa dapat pahala ya Rasulullah? Dengan kita memelihara binatang dan kita merawatnya atau kita memberikan makan dan minum padanya. Rasul menjawab, iya, pada setiap nyawa itu ada pahala. Ya, pada setiap nyawa itu ada pahala teman-teman semua. Ini pahala yang didapatkan kalau orang-orang memberikan minum. Lalu gimana dengan orang-orang yang menggali sumur? Yang dengan keberadaan sumur tersebut tercukupi kehidupan atau kebutuhan minum orang yang banyak. Ingat tidak kisahnya Sayyidina Utsman bin Affan? Beliau punya sumur. Dulu pada saat orang-orang berhijrah dari Mekah ke Madinah, pada saat itu kekurangan sumur. Ada sumurnya orang Yahudi, yang kalau orang-orang Islam ini minum di sumur orang Yahudi tersebut bayarnya mahal. Akhirnya Rasul menawarkan, siapa kalian yang mau membebaskan sumur ini? Ya, yang mau beli sumur ini untuk orang-orang Islam supaya mereka bisa minum dengan banyak. Akhirnya Sayyidina Utsman yang membeli sumur tersebut. Masya Allah teman-teman semua. Kalau teman-teman lihat sampai hari ini kebun-kebunnya, jadi dari sumur itu akhirnya apa? Allah terus banyakkan pahala kebaikan untuk Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan punya kebun-kebun kurma yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Dari kebun-kebun kurma itu banyak penghasilan, sekarang jadi hotel Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi kalau teman-teman sekarang pergi umrah misalnya, teman-teman lihat ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan. Ya, artinya sodakoh-sodakoh apa amal jariah beliau itu banyak sehingga terus dimanfaatkan diputar untuk terus bisa membantu banyak orang. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah memberikan minum untuk orang aja, untuk seekor anjing aja pahalanya sebesar itu. Apalagi kalau kita memberikan air secara banyak, dalam artian membuatkan sumur gitu, membuatkan sumber air untuk orang. Itu yang ketiga, amal soleh yang kita bisa lakukan. Keempat, menanam pohon. Nah ini amalnya Sayyidina Utsman juga nih teman-teman semua. Misalnya yang teman-teman lakukan kalau di negara Arab ya menanam pohon kurma misalnya ya. Tapi ini berlaku untuk menanam pohon dan mendermakan buahnya untuk masyarakat. Bayangkan ya pahalanya akan terus mengalir setiap kali ada orang yang makan buah tersebut, setiap kali ada orang yang memanfaatkan pohon tersebut, baik manusia maupun hewan. Berlaku bagi siapapun yang menanam segala macam jenis pohon yang bermanfaat bagi manusia. Ya, walaupun secara khusus penyebutan kurma itu ada dalam hadis ya.
keutamaan, keistimewaan bagi orang-orang yang menanam atau memiliki pohon kurma. Jadi untuk teman-teman semua yang punya pohon gitu ya, atau punya kebun, nah apabila kebun itu bermanfaat bagi para manusia lainnya, bagi para hewan, itu amal solih yang tidak putus-putusnya selama orang-orang lain masih mengambil manfaat dari kebun kita itu atau dari pohon kita itu. Kelima, apa sih amalan yang kita bisa lakukan supaya bisa terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada? Membangun masjid, membangun pesantren, turut memberikan donasi kepada pembangunan yang mana masjid atau pesantren itu dijadikan sebagai tempat untuk orang dekat kepada Allah, ya. Masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid atau tempat-tempat lainnya yang di dalamnya banyak berisi ayat-ayat Allah ya, untuk mencari wajah Allah, ikhlas, maka Allah akan membangunkan rumah yang sama di surga. Membangun masjid itu bukan berarti satu orang harus bangun satu masjid. Enggak, kita berkolaborasi, kita bersama-sama. Rp1.000 misalnya engkau infakkan ikhlas karena Allah untuk membangun masjid, maka Allah nilai engkau sebagai orang yang turut dalam pembangunan masjid tersebut atau turut dalam pembangunan pesantren tersebut. Cerita sedikit sahabat-sahabat sekalian. Masjidul Hufaz ini 80% full beasiswa. 4 tahun berdiri Masjidul Hufaz semuanya full beasiswa. Lalu di tahun ke-5 sampai sekarang menuju ke tahun 8 barulah kita buka kuota 20% teman-teman yang bukan yatim duafa boleh ikut belajar dan berbayar. Tapi 80% masih full beasiswa. Kemudian bagaimana caranya Masjidul Hufaz ini bisa terus bertahan? Dari sedekah masyarakat. Maka ketika Umat Safari dakwah biasanya akan ada sedekah dibuka, diinformasikan untuk orang-orang apabila ingin bersedekah untuk Masjidul Hufaz. Kemudian beberapa orang tanya, Uma gimana nih kalau di masjid nggak ada yang sodako? Uma katakan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak ada ruginya buat kita. Teman-teman semua, kita hanya menjadi perantara untuk menginformasikan. Ini ada sebuah amal saleh. Kalau mau bergabung ya silahkan. Karena sebenarnya bukan buat kita, ini buat kalian yang bersodakoh. Ya enggak teman-teman semua. Bukan buat kita para pengurus yang menghimpun dana sodakoh. Toh sodakoh itu bukan buat kita. Sodakoh itu buat umat, buat masyarakat, buat masjid, buat pesantren. Jadi kalau ada yang mengatakan, umat sedih nggak kalau nggak ada yang sedekah? Enggak sama sekali. Sedekah itu Allah yang menggerakkan hati seseorang dan itu bermanfaat untuk dia. Jadi kalau kita sedekah adalah untuk diri kita sendiri, teman-teman semua. Untuk diri kita sendiri. Karena tadi Rasulullah SAW ingatkan, barang siapa yang membangun masjid, membangun tempat-tempat yang dimana di dalamnya banyak dibacakan ayat suci Al-Quran misalnya, maka Allah akan bangunkan rumah kita di surga. Jadi kita sedekah bukan buat siapa-siapa, kita sedekah untuk diri kita sendiri. Ya, jadi teman-teman semua dari sekarang kalau ada orang yang mengatakan ada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, sumbanglah walaupun sedikit. Mudah-mudahan Allah nilai engkau sebagai orang yang turut dalam memperjuangkan agama Allah SWT. Keenam, apa yang bisa engkau lakukan dari amal-amal solehmu itu? Mewariskan Al-Quran. Caranya gimana? Dengan mencetak Quran, membeli mushaf Quran, lalu mewakafkannya ke masjid-masjid, ke majelis-majelis ilmu agar bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin misalnya. Jadi orang-orang yang mewakafkan mushaf Al-Quran, dia mendapatkan pahala setiap kali ada orang yang membacanya. Setiap kali ada orang yang mentadaburi maknanya. Setiap kali ada orang yang mengamalkan kandungannya. Quran. Jadi silakan, ini salah satu sedekah yang teman-teman bisa berikan. Teman-teman beli Quran misalnya, teman-teman sebarkan di masjid-masjid, taruh di pesantren-pesantren. Di Masjidul Hufaz itu tiap tahunnya itu ada program Quran ya. Jadi teman-teman bisa sedekah Quran, nanti Quran itu akan diberikan kepada para penghafal Quran untuk mereka belajar Quran di Masjidul Hufaz. Jadi yang keenam mewariskan Quran. Ketujuh, mendidik anak-anak. Bukan sekedar anak-anak kandung, anak-anak lainnya. Memberikan pendidikan yang baik kepada orang-orang lain, memberikan pendidikan baik pada anak-anak. Kita berusaha membesarkan mereka. Jadi beruntunglah wahai para guru yang engkau membersamai murid-muridmu, anak-anakmu misalnya, untuk membesarkan mereka dalam ketakwaan dan kebaikan. Ya, sehingga dengan mereka menjadi solih, maka otomatis kelak mereka akan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita, untuk orang tuanya, untuk guru-gurunya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ini termasuk hal-hal yang sangat bermanfaat bagi mayit, bagi kita. Begitulah teman-teman semua. Jadi hari ini Uma ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kalau kita bergantung pada amalan-amalan soleh kita, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kurang amal-amal kita. Dibandingkan dengan orang-orang soleh lainnya, kita nggak ada apa-apanya, teman-teman semua. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk bantu kita istiqomah dan sabar. Ibadah itu perlu sabar. Kita bersama Quran itu perlu sabar. Kalau nggak sabar kita nggak akan mungkin baca Quran, menghatamkan Quran. Ini udah 10 hari ya kalau umat tidak salah ya. Sudah banyak orang-orang yang khatam.
Gimana dengan kita ini? Orang-orang sudah banyak khatam, sudah 2 kali, 3 kali khatam Qur'annya. Bagaimana dengan kita? Waktunya tinggal sedikit lagi. Setidaknya dalam 1 bulan ini 1 kali khatam. Artinya sekarang sudah sepertiganya Ramadan, sudah 10 juz, 11 juz, 12 juz harusnya nih hari ini nih teman-teman semua. Orang-orang yang melakukan amal soleh harus sabar. Kalau nggak sabar teman-teman tinggalin Quran itu. Teman-teman buka puasa, bukber, terus di luar, lupa sama Qurannya. Nanti tarawih udah capek, nggak tarawih lagi di dalam rumah karena kebanyakan bukber, kebanyakan di luar. Kebanyakan aktivitas-aktivitas dunia. Jangan terlalu banyak aktivitas dunianya. Saat ini teman-teman, bagi sebagian pedagang ini musim-musim yang luar biasa nih menghasilkan uang banyak, betul. Tapi at least 50-50 lah ibadahmu juga harus engkau prioritaskan di Ramadan ini. Perlu kesabaran. Kalau nggak sabar teman-teman nggak bakal mau tarawih lama-lama sama imam. Sampai witir selesai. Capek 1 jam, 2 jam. Capek tarawih kalau engkau nggak sabar. Kalau engkau nggak sabar, kau nggak mungkin bangun ngantuk-ngantuk untuk tahajud. Karena kita kurang tidur di Ramadan ini teman-teman semua. Itu semuanya butuh kesabaran. Tapi kalau kita tahu kita amalnya nggak banyak, ya Allah, kita ini lagi ngeraup pahala sebanyak-banyak, pahala dilipat gandakan di Ramadan. Maka kita minta sama Allah, kasih aku sabar ya Allah, kasih istiqomah ya Allah, supaya sungguh-sungguh bisa memberikan yang terbaik di Ramadan ini. Jadi terakhir dari Umar, jangan merasa telah beramal banyak. Selalulah merasa kurang dalam beramal, jangan pernah puas dengan sedikitmu itu. Engkau masih sedikit, engkau nggak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah merasa puas. Ya, para sahabat-sahabat soleh di zaman dulu, mereka sangat bersemangat menyempurnakan amalan mereka, dan apa yang mereka lakukan setelah itu, mereka berharap agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat khawatir amalan-amalan itu ditolak. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 Allah katakan, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Takut kita pada Allah. Ya Allah, takut nih amalan nggak diterima ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Terimalah apa-apa yang aku lakukan. Al-Maidah ayat 27. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah bantu kita sabar, istiqomah dalam amal-amal ibadah kita, dan ba'da Ramadan kita pun masih menjadi orang yang sama dalam ibadah-ibadah kita. Baik, sekian dari Uma, Jumat Mubarak teman-teman semua. Hari Jumat ini, wah ini kebaikan berkumpul semua hari ini. Sudahlah bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, barang siapa yang puasa sampai dia buka itu amal, doa-doa dikabulkan. Hari Jumat, dari ba'da asar sampai maghrib, itu amal doa-doa kita dikabulkan. Hari Jumat, bulan Ramadan ini terhimpun semua kebaikan, doa-doa kita dikabulkan. Jadikan hari Jumat ini sebagai harimu banyak beramal soleh dan banyak melakukan amal-amal kebaikan dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari umat, terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan, terus selamat istirahat. Semoga Allah bantu kita di 20 Ramadan terakhir ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak lalai dan tidak merasa puas dengan amal soleh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.